div class card body btn. Halo guys, kembali lagi bersama dengan saya Saskar Mirando. Nah, di video kali ini saya akan mau jelaskan kepada kalian bagaimana cara membuat CRUD. Nah, apa itu CRUD? CRUD itu merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, ini adalah konsep dasar dari sebuah pemrograman, teman-teman. Ya, kalau teman-teman mau buat aplikasi, pasti di dalam aplikasi tersebut terdapat konsep yang seperti itu, yaitu create yang dimana artinya adalah menambahkan data atau menginput data, dan read itu untuk menampilkan data, juga update untuk mengedit data, dan juga delete itu menghapus data. Nah, oke, langsung saja di sini teman-teman kita langsung coba saja. Nah, silakan kalian buka Visual Studio Code kalian di komputer kalian masing-masing. Silakan. Nah, di sini saya sudah buat folder baru dan saya sudah buka di Visual Studio Code, namanya latihan CRUD. Nanti teman-teman taruh folder latihan CRUD itu di dalam folder htdocs ya. Di sini di folder htdocs, pergi ke C, sum, htdocs. Nah, sebelum teman-teman lanjut, pastikan teman-teman sudah menginstal aplikasi sum terlebih dahulu. Karena kalau tidak punya aplikasi sum ini, maka teman-teman tidak akan bisa menjalankan PHP, bahasa pemrograman PHP. Nah, setelah diinstal, teman-teman tinggal melakukan start di kedua modul ini, Apache dan juga MySQL. Nah, Apache ini adalah web servernya, yang dimana ini dapat menjalankan bahasa pemrograman PHP. Sedangkan MySQL ini adalah extension dari database. Oke, saya tidak perlu menjelaskan dari awal. Saya rasa teman-teman di video kali ini saya berasumsi teman-teman sudah belajar PHP sebelumnya. Jadi langsung saja saya membuat CRUD. Nah, di sini saya sudah buka localhost phpMyAdmin. Nanti teman-teman tinggal langsung saja buka localhost phpMyAdmin. Nah, ini dia akan kebuka kalau teman-teman sudah melakukan start di MySQL ini. Jadi kalau teman-teman stop nanti ini tidak bisa kebuka, tapi kalau teman-teman start ini baru akan kebuka. Oke, lanjut. Nah, di sini saya langsung saja, di sini saya akan membuat aplikasi sederhana untuk membuat konsep CRUD ini. Nah, nantinya teman-teman, saya harap teman-teman bisa mempelajarinya. Nah, di sini saya langsung saja buat DB latihan misalnya. Saya buat database, namanya DB latihan. Nah, di dalam DB latihan ini terdapat table yang dimana table itu adalah makanan. Contoh misalnya makanan, dan di dalam makanan ini terdapat 5 field. Saya create. Nah, di sini fieldnya itu kolom-kolomnya berisi ID, nama, serta nama, harga, stok, dan juga tanggal. Ini tanggal ketika user itu menginput makanan. Nah, di sini saya lakukan auto increment, ID-nya, terus nama varchar 100. Untuk teman-teman yang belum mengerti, teman-teman belajar dulu ya mengenai PHP dasar di channel-channel yang lain, karena ini saya langsung buatkan CRUD-nya. Oke, ini biarkan ini integer. Ini saya akan buat timestamp. Nah, lalu sudah saya save. Lalu setelah itu database-nya sudah saya buat, table-nya sudah saya buat. Sekarang saya akan pergi ke Visual Studio Code. Nah, di sini saya akan mulai coding. Saya akan buat di sini nama filenya terlebih dahulu adalah database.php. Ini untuk mengkoneksikan aplikasi atau websitenya dengan database. Nah, di sini saya bisa langsung saja. Pertama-tama saya deklarasikan variabel host terlebih dahulu. Isinya localhost. Lalu setelah localhost ada user, root, lalu
password dibiarkan kosong karena kalau di lokal biasanya itu kosong. Oke. Terus di sini DB atau saya taruh DB saja ya. Ini nama database-nya. Nama database-nya adalah DB latihan. DB latihan. Nah, lalu di sini saya buat variabel count yang dimana ini terdapat variabel count, terdapat new MySQLi, lalu MySQLi saya host, user, password, lalu DB. Nah, setelah dibuatkan seperti ini, teman-teman tinggal sekarang saya mau buat index.php-nya. Nah, di sini saya mau pastikan dulu apakah ini berhasil terkonek atau tidak. Pertama saya coba buat saja dulu seperti ini. Waktu langsung saya buat seperti ini. Oke. Di sini saya taruh misalnya latihan CRUD. Oke, saya buka projectnya, localhost latihan CRUD. Nah, sudah masuk. Sekarang di sini saya mau coba buat div container, div justify content center. By the way, saya akan menggunakan Bootstrap ya guys. Sebelum itu saya pergi ke Bootstrap dulu. Saya mau include Bootstrap-nya ke dalam HTML-nya ini, ke dalam project ini. Saya buat apa ya teman-teman, saya tidak download Bootstrap-nya, tapi saya langsung mengambil CDN-nya supaya cepat. Saya taruh di sini, lalu tetap situ saya buka ini script-nya, script. Nah, script seperti itu. Kalau saya coba seperti ini, container div row justify content center, enter, div call md8 misalnya, enter, div.card body, baru sini dua latihan CRUD. Saya simpan, saya buka ya, jadi seperti ini. Di sini saya tambahkan margin top sebesar 5. Nah, kalau di Bootstrap kelasnya tinggal dipanggil seperti ini kan. Kalau di CSS biasanya margin top, lalu di sini value-nya misalnya 5% seperti itu. Tapi kalau di Bootstrap langsung saja dipanggil kelasnya mt garis data seperti ini, lalu 5 angkanya. Boleh teman-teman masukkan 3, tapi dia maksimalnya 5. Oke. Lanjut lagi guys. Di sini saya coba taruh keterangan latihan CRUD create update delete. Latihan CRUD read update delete. Lalu setelah itu saya coba simpan. Nah, udah jadi. Saya rapikan dulu. Lalu setelah itu di sini saya akan tambahkan data makanan. Nah, di bagian awal ini teman-teman, di halaman utamanya saya akan menampilkan data makanan langsung. Jadi di sini saya langsung akan tampilkan data makanan yang nantinya akan tersimpan di tabel makanan ini. Nah, jadi kalau misalnya saya menambahkan data, nah nanti datanya itu akan masuk di database ini. Nah, ketika datanya telah masuk,
maka akan menampilkan di sini di halaman utama ini. Jadi data yang ada di database, yang tersimpan di database, nantinya dia akan muncul di halaman utama ini, halaman depan. Oke, nah di sini saya akan buat table. Lalu di sini sebelum lanjut ke sana teman-teman, saya buat saja dulu fitur tambahnya. Jadi saya akan buat fitur create-nya sebelum saya ke fitur read-nya. Karena kalau misalnya saya langsung ke read, nanti datanya belum akan tampil karena belum punya data di database. Datanya belum tersimpan database. Jadi lebih baik saya buat yang create dulu. Di sini saya buat file namanya add.php. Sama seperti biasa, saya sini taruh data. Di sini di container justify ini untuk membuat kontennya menjadi ke tengah ya guys. Center div call md 6 call md 6, lalu di sini card watch card body div class card body. Lalu saya coba masukkan di sini, saya tambah data. Simpan. Wah, di sini saya akan buat dia tombol. Saya akan buat tombol tambah data supaya nanti saya bisa arahkan ke add.php ini. Jadi di sini saya coba .btn success.btn sm ini artinya small ya guys. Sini.php sini. Nah di sini tambah data. Oke, setelah tambah data seperti itu, setelah tambah data saya coba guys. Nggak perlu tambah data. Nah saya klik, nah dia tambah, dia akan ke file add.php. Nah dia kenapa begini, karena saya belum tambahkan CSS-nya. Oke. Nah munculkan dia. Di sini saya MT5. Oke, jadi MT5. Setelah itu MT5-nya form method salah guys, kan seperti ini ya, post item code post di sini deft mb2 label nama makanan, sini input text class form control, saya tambahkan mt2 agar dia berjarak. Lalu di sini saya buat file holder, masukkan nama makanan. Lalu di sini saya tambahkan required agar dia tidak boleh kosong. Setelah itu saya simpan, saya lihat hasilnya, ya tepat sekali. Di sini saya berikan dia jarak dulu, saya berikan garis, ya seperti ini. Lalu lihat saja, saya hampir lupa tambahkan name juga, atribut name di dalam tag input ini, karena name ini fungsinya nanti dia akan oper ke PHP ini, ke PHP. Oke, sekarang sudah, saya tinggal copy dan paste saja agar supaya mempercepat harga. Lalu di sini saya ubah jadi harga, di sini nanti masukkan harga. Terus di sini saya jadikan dia number. Baru setelah itu
itu di sini jadi nomor juga, karena di sini akan di input stop, lalu sini stop guys. Aduh teman-teman, di sini panas, berkeringatan. Bentar, mic saya sedang error. Saya mau rapikan dulu guys. Panas. Rapikan dulu. Oke. Kalau sudah rapi begini kan enak codingnya. Sedap. Lanjut. Div.draw. Call md4. Lalu di sini button btn success W100, simpan. Nah, tepat sekali. Saya coba beri jarak sedikit. Yes, jadi. Lalu sini saya ganti. Saya akan buat tombol kembali supaya nantinya user bisa kembali ke halaman utama. Sini index.php. Oke, sini warna coba beja. Oke, sudah tambah data ini sudah. Sekarang saya coba buat dia inputannya. Nah, inputannya ini dia mengarah ke mana ya? Bentar, saya mikir dulu ya guys. Tambah data. Nah, nanti di sini saya akan munculkan di sini. Jadi kalau misalnya saya klik simpan, nanti alertnya atau pesan suksesnya itu akan muncul di atas nama makanan. Oke, saya coba aja. Jadi di sini saya tambahkan di sini. Di sini saya akan buat fungsi insert data. Bentar ya guys, ini memang panas guys. Oke, lalu saya include database.php. Lalu di sini ketika saya sudah include, artinya include ini sudah termasuk file database.php. Jadi apa yang ada di dalam variabel yang ada di dalam database.php itu bisa digunakan di dalam file add.php ini. Lalu include, lalu di sini oh ya, saya tambahkan name di sini, name simpan. Nah, di sini saya set post simpan. Seperti ini. Jadi simpan ini ketika user mengklik tombol simpan, maka dia akan memproses semua kode yang ada di dalam blok ini, blok if ini. Lalu di sini saya temukan HTML special charge. Nah, ini post nama, harga stok, nama harga stok sudah ada. Lalu ya, tinggal ditambahkan datanya. Count. Nah, count ini berasal dari mana? Berasal dari database.php ini. Lalu di sini saya tambahkan query. Nah, di sini insert into makanan, nama, harga, dan juga stok. Values-nya apa? Sini nama, lalu harga, dan juga stok. Oke, clear. Lalu di sini saya akan buat div. Alert sukses, berhasil menambahkan data. Oke.
Oke guys, kalau sudah seperti ini, sekarang saya mau coba apakah create ini berhasil atau tidak. Saya reload, saya coba di sini, saya coba misalnya nasi goreng harganya 25.000, stok ada 20 misalnya, simpan, ya berhasil teman-teman. Artinya websitenya ini itu sudah terkoneksi ke database dan juga fitur create-nya itu sudah berhasil. Jadi tidak ada error, semuanya berjalan dengan normal alias baik-baik saja. Seperti itu guys. Dan sekarang saya akan menampilkan datanya. Jadi kalau saya cek datanya di database yang sudah kita input tadi, ya ini yang sudah kita input tadi, dia masuk ke database. Jadi seperti itu. Lalu di sini saya akan menampilkan datanya. Table head, nanti ada Tuhan, data makanan, ya benar, nomor, lalu nama, nama, harga, lalu stok guys, stok. Lalu setelah itu sini pribadi TD. Nah di sini saya munculkan tanggal. Di sini juga ada opsi. Nah opsinya nantinya akan muncul tombol edit dan juga delete. Ya seperti itu. Terus di sini saya langsung saja panggil PHP-nya. Tentu saya include database.php. Lalu di sini ini data ya teman-teman. Query select income from makanan. Oke. Lalu di sini while raw data saya fetch objek aja. Oke. Di sini saya beri jarak dulu. Saya pastikan kalau ini tidak ada error, mudah-mudahan tidak error. Saya kembali kalau pertama yacht SQL object. Padahal saya sudah padahal saya sudah kenapa dia ya fetch ya ketutup kurung fungsi teman-teman dia ya, bukan apa ya. Oke, jadi ternyata ini fungsi teman-teman. Jadi saya harus menambahkan buka tutup kurung seperti ini. Oke, lanjut. No plus ya, di sini no sama 1. Saya lihat kalau muncul. Oke, muncul. Lalu setelah itu di sini akan tampil nama, harganya, tanggal. Nah ini saya ambil dari database ya, bukan seperti ini. Row, nama, row, harga, row, tanggal. Oke. Data yang ada di database sudah muncul. Ini sesuai ya guys. Perasaan tanggal benar ya. Oh iya, stok. Tambahkan stok di sini. Asik sekali. Berhasil guys. Di sini saya tambahkan juga kelas
primary, btn sn, sini edit, asek edit, baru sini danger saya ganti jadi delete. Nah, setelah itu tombolnya sudah ada. Nah, sekarang saya akan membuat editnya. Jadi create-nya sudah, saya coba di sini misalnya Tinotuan, harganya 20.000, stoknya 10, saya simpan, tek. Oke, berhasil menambahkan data. Saya kembali, ya teman-teman bisa lihat data yang sudah saya masukkan tadi, yaitu Tinotuan muncul alias sudah tersimpan di database. Kalau teman-teman mau lihat di sini, ya Tinotuannya sudah tersimpan di database. Seperti itu. Sekarang saya mau buat yang update-nya. Nah, untuk update-nya di add.php ini saya tinggal copy saja. Lalu, tapi sebelum itu saya buat dulu sini edit.php id row id. Oke, lanjut edit.php, saya paste di sini. Jadi baru setelah itu ya benar, ini simpan, ini edit data di Yacht, benar edit data. Setelah diedit seal data. Oke. Lalu di sini apa ya guys? Ya, sini data query select from makanan. Jadi ketika saya mau edit, nah misalnya value yang nasi goreng ini itu nantinya akan muncul di dalam form ini, di dalam inputan ini. Jadi nanti dia tidak akan kosong seperti ini karena ini adalah bagian edit data. Jadi kalau teman-teman mau edit data, alangkah lebih baiknya form ini atau inputan ini jangan dibiarkan kosong, alias tampilkan data sebelumnya yang sudah kita input. Oke. Nah, untuk itu saya akan menampilkan tabel makanan, mengambil data dari tabel makanan berdasarkan ID-nya. Jadi kalau misalnya saya set di sini ID 1, maka data yang akan muncul adalah data yang ber-ID yang berdasarkan ID 1, yaitu nasi goreng. Begitu juga dengan ID yang ID 2, nanti akan muncul misalnya data yang berdasarkan ID 2. Seperti itu. Makanan, sini saya tambahkan where ID. Nah, untuk itu saya perlu set dulu ID-nya. Ini kan ID. Saya perlu dulu set. Jadi di sini jika iset get ID itu nanti ada. Nah, ini dia. Saya taruh di bawah aja. Di bawah form ini. PHP. Nah, dia akan seperti ini. Lalu ID. Di sini row data touch object. Di sini saya tambahkan lagi. Oke. Muncul, saya reload. Ya, tidak ada error. Lalu saya akan mengambil value yang ada pada setiap kolom ini. Saya akan tampilkan di inputan ini. Oke, lalu saya akan coba di sini, saya akan tambahkan dia value. Lalu ditambahkan value, ditambahkan. Bentar ya, memang begini coding guys, agak sedikit memang pusing, tapi ya asik juga walaupun pusing memang.
Taruh nama. Nah, muncul. Oke, lanjut. Saya copy saja agar mempercepat, tapi kenapa memperlama. Harga guys, value baru stop. Oh ya, untuk tanggalnya saya tidak edit ya guys, karena tanggal ini dia langsung otomatis berdasarkan tanggal yang ada saat ini. Jadi saya tidak perlu edit. Edit. Jadi di sini nasi goreng misalnya nasi campur. Nah, siapa di sini yang suka nasi campur? Saya sih suka karena enak banget kalau nasi campur guys. Apalagi kalau di Manado di sini itu ada yang namanya ikan cakalang. Wow, enak guys. Nah, saya coba simpan. Oh, ini belum teman-teman, karena di sini saya belum ganti query-nya menjadi update makanan set. Saya hapus semuanya yang di sini. Nah, berdasarkan oke. Stop. Oke, sudah. Kalau seperti ini, oh ya, saya where ID. Ya, seperti ini. Oke deh, kalau udah, saya coba update. Saya load, saya coba nasi campur. Di sini katakanlah 15.000. Lalu di sini saya ganti jadi 25. Saya simpan. Ya, data berhasil diedit, berhasil mengedit data. Saya coba cek di database. Ya, berhasil teman-teman diupdate. Teman-teman bisa lihat ini sudah terupdate. Oke, editnya sudah. Sekarang tinggal yang terakhir yaitu delete guys. Saya coba kembali. Nah, di sini delete-nya. Nah, jadi konsepnya ketika saya klik delete, maka dia akan muncul konfirmasi dulu apakah teman-teman yakin untuk akan menghapus datanya atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak, teman-teman tinggal klik cancel, dan kalau misalnya ya, teman-teman tinggal klik yes. Nah, untuk membuat seperti itu saya cukup mudah. Teman-teman tinggal tambahkan on click di sini, atribut on click, lalu return confirm, lalu sini yakin ingin hapus data ini. Nah, saya coba nah, dia muncul seperti ini. Yakin ingin hapus data ini? Kalau tidak yakin, jangan. Saya coba rapikan dulu. Tambah makanan ini sepertinya saya coba tes 3 agar dia berjarak. Ya, seperti itu. Nah, nanti saya akan buat dia hapus datanya itu ketika dia berhasil, maka pesannya akan muncul di atas sini. Jadi tepat di sini ya. Saya coba untuk membuat seperti itu, maka yang harus saya lakukan adalah PHP include-nya saya pindahkan ke atas. Include-nya saya pindah ke atas guys. Lalu di sini jika set delete, apakah di sini bukan, oh iya di sini benar data makanan ya, bukan di posisinya kan, saya bilang di bawah sini ya, jadi di bawah tombol ini. Nah, jadi jika di delete maka dia akan kehapus. Nah, seperti itu. Saya tinggal ini, saya tinggal seperti ini, query delete from makanan where ID juga di sini ID.
lebar ya guys. Saya coba seperti ini. Ya, mantap. Lalu echo beef alat data berhasil dihapus. Nah, sekarang saya tinggal tambahkan di sini index PHP, score, delete, dan ID. Saya start videonya, ID. Oke, saya coba ya guys. Saya coba hapus satu data. Tentuan misalnya saya delete. Kalau saya cancel maka dia tidak akan kehapus, tapi kalau saya oke dia akan kehapus. Nah, data berhasil dihapus. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Saya sudah selesai. Jadi seperti ini pembuatan latihan code. Teman-teman bisa lihat kodenya di sini. Bagusnya saya upload kode ini ke GitHub atau enggak ya? Saya rasa tidak perlu upload ke GitHub teman-teman. Silahkan teman-teman ikuti tutorial ini dari awal aja ya guys, supaya teman-teman lebih paham. Karena kalau nantinya ke teman-teman saya taruh di GitHub, teman-teman tinggal copy paste dan itu tidak akan membuat teman-teman jago. Karena kalau di dalam dunia pemrograman, kalau teman-teman hanya sekedar mengcopy paste kode, maka teman-teman tidak akan mengerti. Jadi alangkah lebih baiknya teman-teman lihat, teman-teman perhatikan baik-baik kira-kira seperti apa yang tadi yang saya sudah jelaskan, dan saya berharap teman-teman mengerti di sana. Dan ya, saya berharap juga teman-teman sudah bisa untuk membuat sistem growth yang sederhana ini. Oke, saya rasa ini cukup sederhana teman-teman. Silahkan teman-teman coba. Tapi di video ini teman-teman jangan dulu coba yang ini kalau teman-teman itu belum belajar PHP dasar ya. Nanti kalau teman-teman sudah lanjut ke video ini, langsung lompat ke video ini, nanti teman-teman akan kebingungan nantinya, ini apa ini yang saya buat. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman belum mengerti PHP dasar, belum belajar, teman-teman silakan belajar dulu PHP dasar. Dan kalau perlu teman-teman belajar PHP OOP, Object Oriented Programming, yang kelas-kelas itu. Nanti kalau teman-teman pelajari, teman-teman tahu itu. Oke, jadi seperti itu dulu video kali ini. Saya akan kembali lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa semangat coding.